Seperti biasa, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode selanjutnya. Mari kita mulai. Sebelumnya, Xiaoyan telah lulus rintangan pertama melewati alam fantasi jiwa dan akhirnya masuk ke alam pil. Pada saat ini, ada cukup banyak sosok manusia yang duduk di tanah kosong. Jelas, mereka semua adalah para pesaing yang telah melewati rintangan dunia fantasi sebelumnya. Mata Xiaoyan perlahan menyapu tanah kosong. Dia menemukan sosok Cao Ying dan Song Qing. Namun, dia tidak melangkah maju untuk bergabung. Sebaliknya, dia mundur agak jauh dan menemukan tempat kosong untuk duduk. Song Qing menghela napas lega di dalam hatinya ketika dia melihat Xiaoyan duduk sendirian. Namun, Cao Ying tanpa sadar menyatukan alisnya. Xiaoyan telah berulang kali tidak memberinya wajah apapun. Teruslah bertindak. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan melakukan apa saja sendiri setelah memasuki alam pil. Xiaoyan secara alami tidak menyadari apa yang dipikirkan Cao Ying. Setelah duduk, dia menoleh ke terowongan ruang dengan jarak yang cukup dekat. Ada tetua dengan pakaian biasa di depan terowongan sedang duduk. Sebuah cangkang penyu raksasa hitam ada di bawah tubuhnya. Matanya perlahan menyapu saat dia berkata, "Ini sudah waktunya. Kalian dapat memasuki alam pil. Setiap orang yang masuk harus datang kepadaku dan menerima tugas daftar obat, peta dan batu ruang. Hanya dengan mengumpulkan semua bahan obat dalam daftar, kalian akan berhasil melewati rintangan ini. Adapun batu ruang, ini digunakan untuk melindungi hidup kalian. Jika kalian berakhir dalam situasi hidup yang berisiko, kalian dapat menghancurkan batu ruang. Setelah itu, kalian akan secara otomatis dikirim keluar dari alam pil. Namun, kamu akan kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan kompetisi." Semua orang sedikit mengangguk setelah mendengar penjelasannya. Beberapa orang mulai melangkah maju satu demi satu dan menerima barang-barang mereka, sebelum memasuki terowongan ruang dengan cara yang cepat dan teratur. Sementara itu, Xiaoyan tidak buru-buru untuk masuk. Sebaliknya, dia mengamati mereka dengan mata dingin. Namun, setelah sekitar 100 orang memasuki terowongan ruang, Cao Ying dan Song Qing juga berdiri. Mereka menerima barang-barang sebelum memasuki terowongan. Xiaoyan akhirnya berdiri segera setelah kelompok Cao Ying masuk. Dia baru saja akan bergerak ketika sebuah riak muncul di ruang di belakangnya. Di sana, sosok Chen Xian perlahan muncul. Chen Xian juga melihat tatapan Xiaoyan. Dia awalnya sedikit kaget sebelum senyum mengejek terangkat ke wajahnya. "Xiaoyan kan, tidak disangka bahwa hidupmu begitu kuat. Bahkan dengan bertindak sendiri, orang itu tidak dapat mengambil kehidupan kecilmu." Mata Xiaoyan mendarat pada Chen Xian yang tampak menyeramkan di depannya. Pemimpin junior Sekte Xuan mendalam. "Yang terbaik adalah kamu menyembunyikan diri dengan baik setelah memasuki alam pil. Jika tidak, Sekte Xuan mendalam akan tanpa penerus." Kipas warna ungu di tangan Chen Xian mengibas. Matanya dingin saat mereka menatap Xiaoyan. "Aku akan mengembalikan kata-kata ini padamu. Jangan biarkan aku bertemu denganmu di alam pil. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu memahami apa yang disebut takdir lebih buruk daripada kematian." Chen Xian tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia berbalik dan mengambil barang-barangnya, kemudian berjalan menuju terowongan ruang. Xiaoyan sedikit tersenyum saat melihat punggung Chen Xian menghilang ke dalam terowongan ruang. "Mudah-mudahan kamu tidak akan mati oleh tangan orang lain. Akan terlalu membosankan jika itu masalahnya." Xiaoyan tersenyum. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan mengambil barang-barangnya. Setelah itu, dia berbalik dan melangkah ke terowongan ruang. Tubuhnya perlahan menghilang. Setelah memasuki terowongan ruang, tatapan Xiaoyan sejenak melihat 3 daftar bahan obat yang tertulis di kulit kambing. Jamur inti naga 9 daun, buah darah iblis spiritual, rumput abadi merambat. Xiaoyan menggumamkan nama-nama ini. Kepalanya tanpa sadar membengkak sedikit. Dia kemudian melambaikan tangannya dan mengambil peta alam pil. Dia membalikkan peta terbuka dan melihat 3 lingkaran merah digambar di 3 lokasi berbeda dari peta. Ini, mungkinkah mereka adalah lokasi di mana 3 benda ini berada? Saat Xiaoyan memikirkan apa arti lingkaran-lingkaran itu, gelombang distorsi sekali lagi muncul di langit. Segera, lebih dari selusin sosok bergegas keluar dan mendarat di tanah. Boom! Kaki orang-orang ini baru saja mendarat di tanah ketika seekor ular piton sepanjang 30 meter tiba-tiba keluar dari permukaan bukit pasir.
Mulutnya yang buas menggigit kepala seorang alkemis. Perubahan tak terduga tidak menyebabkan sang alkemis sedikit terkejut. Dengan teriakan dingin, pilar Douchi yang kuat melesat keluar dan menghantam kepala ular piton raksasa dan meledak. Rasa bangga baru saja muncul di wajahnya setelah membunuh ular piton. Namun, sebuah batang baja mendarat dengan kejam di dadanya. Boom! Kekuatan yang mengerikan membuatnya terbang seperti bola meriam. Bahkan membuat batu ruang di tangannya hancur. Setelah mengirim orang itu keluar dari alam pil, batang logam yang berisi jejak darah di tangannya diayunkan dengan keras dan mengirim ular piton besar terbang. Ketika ular piton besar itu diusir, sebuah cekungan segera muncul di bawah bukit pasir. Rehmania glutinosa 1000 tahun. Keterkejutan melintas di mata Xiaoyan ketika dia melihat rimpang kuning tua jauh di bawah tanah. Kegembiraan liar segera melintas di mata pria besar ketika dia melihat ukuran Rehmania glutinosa. Kemudian dia meraih dan menariknya keluar. Dia baru saja akan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Kekuatan hisap tiba-tiba muncul dan menyambar Rehmania glutinosa. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok muda melayang di udara tanpa dukungan. Enyahlah, Xiaoyan di langit melirik pria besar itu dengan acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak sopan. Taktik orang ini membuat Xiaoyan mengerti bahwa dia bukanlah orang baik. Ekspresi pria besar itu berubah saat dia melihat Xiaoyan di udara. Dia jelas mengerti bahwa pemuda ini setidaknya adalah ahli Douzong. Ahli tingkat ini bukanlah seseorang yang mampu dia singgung karena dia hanya puncak Do Huang. Menahan amarahnya, dia segera berbalik dan berubah menjadi bayangan buram, bergegas ke pegunungan yang jauh. Wajah Xiaoyan tidak menunjukkan riak apapun saat dia melihat pria besar itu pergi. Dia secara acak meletakkan Rehmania glutinosa 1000 tahun ke dalam cincin penyimpanannya. Kekuatan spiritualnya sejenak menyapu bekas lubang yang ditinggalkan ular piton. Dia yakin, pasti ada harta karun di lubang ini. Harus ada sesuatu yang membantu Rehmania glutinosa ini tumbuh. Detik berikutnya, tubuhnya bergerak dan melompat ke dalam lubang yang dalam. Api hijau giok perlahan naik dan menerangi lubang hingga tampak seperti siang hari. Kemudian, mata Xiaoyan berhenti sejenak pada batu giok seputih salju sebelum segera menyipit. Ini adalah inti ibu giok. Ini memang harta karun. Tangan Xiaoyan segera menekan inti ibu giok dan menariknya dengan keras. Ketika dia menarik inti ibu giok, dia heran menemukan bahwa tangannya ditutupi cairan giok kental. Ini, bagian dalam inti ibu giok telah membentuk inti sum-sum jiwa. Xiaoyan terkejut saat dia melihat cairan kental berwarna putih. Dengan benda ini, Xiaoyan yakin dapat menerobos ke keadaan jiwa, langsung meningkat 50%. Setelah menyimpan inti ibu giok, tubuh Xiaoyan akhirnya meluncur ke atas dan mendarat di tanah. Melambaikan tangannya, tanah di sekitarnya berterbangan, mengisi kembali lubang yang dalam. Teman muda ini, siapapun yang melihat harta karun harus mendapatkan bagiannya. Sungguh agak melanggar aturan untuk menyimpan semuanya. Tepat ketika Xiaoyan akan berbalik pergi, tawa tiba-tiba terdengar. Xiaoyan menoleh sedikit dan menatap tetua berjubah kuning yang perlahan berjalan keluar dari ruang terdistorsi. Aku adalah Huang Yi. Bolehkah aku tahu apakah kamu pernah mendengar tentangku? Aku tahu kamu juga seorang Douzong. Karena itu aku tidak bermaksud untuk merebutnya dengan paksa. Serahkan setengah dari inti sum-sum jiwa dan aku bisa membiarkanmu pergi. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum setelah mendengar kata-kata tetua berpakaian kuning. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah mendengar namamu. Namun, jika kamu ingin mendapatkan bagian dari harta karun itu dariku, menurutmu siapa dirimu? Pada saat yang sama, Xiaoyan melambaikan tangannya. Segera, boneka iblis bumi yang mengilap muncul. Tanpa ragu-ragu, itu bergegas menuju tetua berpakaian kuning. Ekspresi Huang Yi berubah drastis, tetapi dia juga pria tua yang sangat berpengalaman. Kakinya melangkah tergesa-gesa dan melesat mundur dengan sejumlah bayangan yang terus-menerus. Kaki boneka iblis bumi sekali lagi menghentak tanah setelah Huang Yi menghindar, tinjunya tanpa ragu menghantam kepala Huang Yi. Wajah Huang Yi muram pada saat kritis. Tangannya dengan cepat menari-nari. Douchi merah menyala tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya dan membentuk kuali api besar. Transformasi kuali menutupi langit. Segera, kedua tangannya dengan keras menekan kuali besar dan bertabrakan dengan tinju logam boneka iblis bumi.
Boom! Suara tabrakan seperti gelombang sonik segera terdengar. Kuali besar segera hancur berkeping-keping. Huang Yi mengeluarkan erangan teredam ketika kuali api itu pecah. Darah segar keluar saat kakinya dengan cepat mundur. Dia baru saja akan berbalik pergi. Namun tinju boneka iblis bumi sekali lagi menghantam. Boom! Huang Yi buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokir. Di sisi lain, tapak Xiaoyan sudah menghantam dadanya. Wajah Huang Yi langsung memucat setelah mengalami pukulan berat Xiaoyan. Seteguk darah segar langsung menyembur keluar saat dia dikirim terbang mundur. Menstabilkan tubuhnya, dia sekali lagi memuntahkan seteguk darah sebelum menatap Xiaoyan dengan ganas. Bocah, anggaplah dirimu kejam. Namun, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Kedua temanku juga telah memasuki alam pil. Mereka akan membantuku untuk membalas dendam. Menjentikkan jarinya. Seberkas cahaya darah keluar dari ujung jarinya dan melesat ke langit sebelum akhirnya menghilang. Aku tidak keberatan jika kamu ingin menyerahkan teman-temanmu untuk mati. Xiaoyan tersenyum. Setelah itu, dia perlahan berjalan menuju Huang Yi. Kamu seharusnya tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya kan? Huang Yi dengan cepat mengambil beberapa langkah mundur dan buru-buru mengambil batu ruang sebelum dia memecahkannya. Segera, ruang di sekitar tubuhnya dengan cepat menjadi terdistorsi. Bocah, jika kamu cukup berani, apakah kamu berani meninggalkan nama? Paling tidak, biarkan aku yang tua ini tahu siapa yang telah mengalahkanku. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum ketika mendengar pertanyaannya. Dia dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya sambil tersenyum. Xiaoyan, nama sederhana ini menyebabkan tubuh Huang Yi di ruang terdistorsi menjadi kaku. Sebuah nama yang pertama kali dia dengar ketika dia memasuki wilayah pil. Secara kebetulan adalah hari ketika Xiaoyan dan lembah sungai es bertarung. Sial, mengapa aku bertemu dengan orang yang begitu ganas setelah baru saja memasuki tempat ini? Pikiran ini baru saja muncul ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba melepaskan kekuatan hisap dan menghisap tubuh Huang Yi. Xiaoyan melambaikan tangannya setelah melihat sosok Huang Yi menghilang. Dia kemudian mengembalikan boneka iblis bumi ke cincin penyimpanannya. Kemudian matanya sejenak melihat 3 lingkaran merah yang tergambar di peta. Setelah memutuskan ke salah satu lingkaran merah di peta, tepatnya ke wilayah pegunungan 10.000 obat. Tubuhnya bergerak, dan berubah menjadi sinar cahaya. Dengan kecepatannya, dia paling membutuhkan 1 hari dan 1 malam untuk tiba di sana. Tiba di wilayah pegunungan 10.000 obat. Ada banyak tenda berdiri di sana. Cukup banyak sosok manusia yang terlihat sebagian di antara tenda-tenda. Orang-orang ini, semua pesaing dari pertemuan pil. Xiaoyan tanpa sadar sedikit terkejut ketika dia melihat orang-orang yang berkumpul di sini. Matanya baru saja menyapu, namun suara Song Qing segera terdengar di antara kerumunan. Di sampingnya Cao Ying berdiri. Semuanya, aku pikir lingkaran merah juga seharusnya tergambar di peta kalian yang menunjukkan lokasi ini. Berdasarkan apa yang aku tahu, ada banyak binatang sihir di sini. Selain itu, mereka berada di tingkat 7 puncak dan 8, yang setara dengan Douzun. Dia telah menggunakan metode khusus untuk mengangkut banyak harta karun di wilayah pegunungan 10.000 obat ke guanya. Di antara mereka termasuk banyak daftar tugas yang kita butuhkan. Oleh karena itu, aku sarankan kita semua untuk bekerja sama. Song Qing berdiri di atas batu besar, melihat sekelilingnya, dan memberitahu semua orang dengan suara yang dalam. Banyak suara gaduh terdengar setelah semua orang mendengar kata-kata Song Qing. Bahkan ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Kemudian, mereka saling bertukar pandang sebelum akhirnya mengangguk. Xiaoyan tidak merasakan apapun dalam menghadapi hasutan Song Qing. Dia akhirnya mengangguk tanpa meninggalkan jejak. Namun, dia baru saja akan berbalik ketika suara angin kencang tiba-tiba bergema dari jarak yang tidak jauh. 3 sosok bergegas mendekat dari kejauhan. Pemimpinnya adalah pemuda berpakaian putih yang sangat diingat Xiaoyan. Xiaoyan merajut alisnya saat mempelajari 2 pria tua di samping Chen Xian. Kekuatan keduanya jauh lebih besar daripada Huang Yi. Kemungkinan mereka adalah Douzong bintang 9. Sementara Xiaoyan merenungkan 2 sosok ini. Kelompok Chen Xian dengan cepat bergegas dan perlahan mendarat. Chen Xian menyapu matanya setelah mendarat. Setelah itu, mereka berhenti pada Xiaoyan yang jaraknya cukup dekat. Xiaoyan, sepertinya keberuntunganmu sangat buruk. Mata Xiaoyan tenang saat dia melihat senyum sinis Chen Xian.
Setelah itu, dia melirik dua pria tua yang mengikuti di belakang. Apakah ini dukunganmu? Menurutmu ini tidak cukup? Chen Xian dengan lembut mengepakkan kipas logam warna ungu di tangannya dan tertawa pelan. Namun anggukan Xiaoyan membuat ekspresi Chen Xian tiba-tiba menjadi dingin. Bunuh dia! Chen Xian melambaikan kipas di tangannya dan tiba-tiba mengarahkannya pada Xiaoyan. Kedua tetua segera mengakui perintah Chen Xian. Douqi kuat melonjak keluar dari tubuh mereka. Tekanan besar menyebabkan beberapa orang yang lemah di sekitar merasa tertekan. Xiaoyan menyipitkan matanya. Lengannya perlahan menjulur saat api hijau giok bergerak di sekitar jari-jarinya. Namun saat kedua belah pihak berada dalam suasana tegang, suara tawa tiba-tiba memecahkannya. Semua orang segera melihat bahwa Song Qing dan Cao Ying perlahan melangkah maju. Jadi itu saudara Chen Xian. Chen Xian juga tersenyum ketika melihat Song Qing. Jelas, keduanya berkenalan satu sama lain. Dia segera menangkupkan kedua tangannya. Tidak disangka aku bisa bertemu dengan saudara Song di sini. Song Qing tersenyum. Matanya beralih pada Xiaoyan di samping. Sepertinya ada konflik antara Chen Xian dan Xiaoyan. Apakah ada permusuhan antara kalian berdua? Cao Ying melihat Xiaoyan dengan minat tertentu. Setelah itu, dia menatap Chen Xian dan bertanya dengan senyum manis. Aku punya dendam dengan orang ini. Chen Xian tidak berani sedikit meniru Cao Ying. Posisinya di Menara Pil adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengannya sebagai pemimpin sekte junior dari sekte Suan Mendalam. Mengapa kamu membentuk musuh di seluruh tempat? Ekspresi menggoda melintas di wajah Cao Ying saat dia berjalan menuju Xiaoyan. Mereka hanyalah sekelompok badut yang melompat ke atas dan ke bawah. Xiaoyan tertawa dan menjawab dengan santai. Apa yang kamu katakan? Ekspresi Chen Xian menjadi dingin setelah mendengar Xiaoyan. Mata Cao Ying dengan lembut menyapu Chen Xian dan dua pria tua di sampingnya. Dia segera melambaikan tangannya. Karena kalian semua telah datang ke sini, kemungkinan besar kalian datang karena ada tugas. Meskipun kemampuanmu cukup hebat, tidak mungkin bagimu untuk merebut sesuatu dari tangan Dozun. Karena itu, aku menyarankan agar kalian semua untuk sementara mengesampingkan dendam dan bergandengan tangan. Chen Xian merajut alisnya sedikit ketika mendengar ini. Namun, dia tidak bisa mengabaikan saran Cao Ying dan Song Qing. Kali ini, aku akan melepaskanmu karena Nona Cao Ying. Namun, kamu harus berdoa untuk diri sendiri begitu kita meninggalkan pegunungan 10.000 obat ini. Xiaoyan sembarangan melirik Chen Xian, tapi terlalu malas untuk repot-repot bersamanya. Meskipun akan sedikit menjengkelkan untuk membunuh Chen Xian, yang memiliki perlindungan 2 bintang Douzong, itu bukan tugas yang mustahil. Saudara Chen Xian benar-benar murah hati. Song Qing tersenyum setelah mendengar ini. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya pada Xiaoyan. Saat ini, kami juga memerlukan bantuan. Karena kita berkenalan, kamu harus mengikuti kami. Sudut mulut Xiaoyan tanpa sadar diangkat ketika mendengar kata-kata Song Qing. Lupakan, aku tidak terbiasa bekerja sama dengan orang asing. Kemudian, dia secara acak melambaikan tangannya. Setelah itu, dia berbalik dan menuruni lereng. Song Qing terkejut ketika Xiaoyan menolaknya. Wajahnya langsung berganti-ganti antara hijau dan putih. Saudara Song, aku sudah mengatakan bahwa tidak perlu memberi orang seperti itu wajah apapun. Kamu berpikir untuknya, tetapi dia tidak menghargainya. Dari apa yang aku lihat, kita harus menyerang dan menyelesaikannya. Ekspresi menyeramkan melintas di wajah Chen Xian saat dia tertawa dingin. Ekspresi ganas melintas di wajah Song Qing ketika dia mendengar kata-kata Chen Xian. Xiaoyan tidak memberinya wajah apapun di depan Cao Ying. Ini menyebabkan dia sangat tidak senang. Chen Xian tampaknya menyadari apa yang sedang dipikirkan oleh Song Qing. Dia kemudian perlahan melangkah maju. Dia menoleh dan mengangkat dagunya pada dua tetua di sampingnya. Segera, kedua tetua juga mengangguk. Kaki mereka langsung menekan tanah. Dua hembusan angin tajam dan bergegas menuju leher Xiaoyan. Mati. Namun, darah segar yang diharapkan tidak muncul ketika bilah tangan mendarat menembus tubuh Xiaoyan. Bayangan, ekspresi dua tetua segera berubah. Mereka buru-buru berteriak, "Pemimpin sekte junior, hati-hati." Wajah Chen Xian dan Song Qing berubah ketika mereka mendengar teriakan ini. Kaki Chen Xian buru-buru menginjak tanah dan tubuhnya menembak ke belakang. Namun, ruang di belakangnya tiba-tiba terdistorsi saat dia bergerak mundur.
Tinju api hijau giok dengan keras menghantam punggungnya. Chen Xian dengan paksa membalikkan tubuhnya, dan kipas logam di tangannya segera mengibas. Boom! Tinju api tiba-tiba mendarat di kipas logam. Namun, tinju Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan dan kekuatan tersembunyi bergelombang meletus. Boom! Kekuatan tersembunyi menembus kipas logam sebelum menyerang dada Chen Xian. Tubuhnya menembak ke belakang sebelum dia menstabilkan tubuhnya dengan banyak kesulitan. Ekspresinya pucat saat mulut penuh darah segar menyembur keluar. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat di mana dia sebelumnya berdiri dengan mata kaget. Sosok Xiaoyan perlahan muncul di tempat itu.